Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi di tema 4G. Ayo lekas siapkan buku paket kalian ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita dalam menyerap informasi dari video pembelajaran ini. Pada video ini kita akan membahas soal penilaian akhir halaman 114 sampai 116. Jangan lupa untuk menyalin jawaban dari video pembelajaran ini ke buku paket kalian ya, agar lebih mudah digunakan untuk belajar. Baik, soal yang pertama. Apa gagasan pokok dari teks tersebut? Gagasan pokok dari teks tersebut yaitu kesatuan bangsa Indonesia harus dijaga dengan baik. Karena kalimat utama paragraf tersebut berada di akhir paragraf, berupa kalimat simpulan. Soal nomor 2. Sebutkan informasi yang kamu peroleh dari teks tersebut. Salah satu informasi yang bisa kita peroleh dari teks tersebut yaitu Indonesia merupakan negara kesatuan meskipun memiliki beragam suku bangsa dan banyak pulau. Kalian juga bisa menuliskan informasi-informasi lain yang kalian peroleh dari teks tersebut ya. Soal nomor 3. Arti kata-kata sulit dapat kita cari dalam jawabannya yaitu C. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita bisa mencari kata-kata sulit pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Soal nomor 4. Menurut pendapatmu, bagaimana cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Salah satu cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yaitu dengan menumbuhkan sikap toleransi antar sesama. Kita juga bisa menumbuhkan sikap kekeluargaan dan kebersamaan. Soal nomor 5. Bola yang dilempar ke atas akan kembali jatuh ke bawah. Hal ini menunjukkan adanya gaya. Jawabannya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi menyebabkan benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah. Soal nomor 6. Gaya yang terjadi dari kegiatan seperti gambar di samping yaitu jawabannya adalah A. Gaya gravitasi. Kegiatan pada gambar tersebut menunjukkan seseorang yang melakukan terjun payung dari suatu ketinggian. Maka orang tersebut akan jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Soal nomor 7. Gaya yang ditimbulkan oleh dorongan dan tarikan dari magnet disebut. Jawabannya adalah gaya magnet. Soal nomor 8. Saat pengendara sepeda melewati jalan yang miring, ia harus menjaga keseimbangan dan mengerem sepeda tersebut agar tidak jatuh. Peristiwa mengerem sepeda yang dilakukan oleh pengendara tersebut menggunakan gaya. Jawabannya adalah C. Gaya gesek. Soal nomor 9. Toleransi adalah suatu sikap saling menghargai kelompok-kelompok
atau antar individu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup lainnya. Soal nomor 10. Contoh sikap yang mencerminkan sikap toleransi di rumah yaitu, jawabannya adalah D. Mendengarkan nasihat orang tua. Untuk pilihan jawaban A merupakan contoh sikap toleransi di sekolah, sedangkan pilihan jawaban B dan C tidak mencerminkan sikap toleransi di lingkup hidup manapun. Soal nomor 11. Apa saja manfaat adanya keragaman ekonomi? Jawabannya, manfaat-manfaat adanya keragaman ekonomi yaitu, yang pertama, dapat saling memenuhi kebutuhan. Kedua, dapat memperluas lapangan pekerjaan. Ketiga, meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Keempat, menghasilkan devisa negara. Kelima, memanfaatkan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Soal nomor 12. Manfaat sikap toleransi adalah, jawabannya B. Mempererat tali persaudaraan. Manfaat sikap toleransi diantaranya, terciptanya kedamaian sehingga tidak ada konflik, keharmonisan dalam hubungan beragama, serta meningkatkan rasa nasionalisme. Soal nomor 13. Montase adalah suatu karya seni dua dimensi yang dibuat dengan cara menempelkan gambar-gambar yang sudah ada dan dikombinasikan sehingga membentuk gambar baru yang memiliki makna atau cerita yang berbeda. Soal nomor 14. Hasil karya seni yang terdapat pada gambar disebut, jawabannya B. Montase. Karena pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa adanya gambar-gambar yang sudah ada ditempelkan kembali menjadi suatu gambar dengan cerita yang berbeda. Soal nomor 15. Jelaskan perbedaan mozaik dan aplikasi. Mozaik adalah karya seni yang dibuat dengan menggunakan material atau bahan kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong. Sedangkan aplikasi adalah karya yang dibuat dengan menempelkan bermacam-macam hiasan kain yang sudah dibentuk sebagai hiasan pada kain dasar. Soal nomor 16. Cara yang digunakan dalam membuat hasil karya tersebut adalah, jawabannya D. Aplikasi. Soal nomor 17. Jenis usaha yang terdapat pada gambar di samping yaitu jenis usaha dalam bidang, jawabannya C. Dalam bidang jasa. Gambar tersebut berisikan orang yang sedang melakukan potong rambut. Nah, kegiatan tersebut merupakan bidang usaha jasa. Nomor 18. Sebutkan apa saja jenis-jenis usaha perekonomian yang ada di masyarakat Indonesia. Jenis-jenis usaha perekonomian yang ada di Indonesia, yang pertama pertanian, perdagangan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan jasa. Ada 6 jenis usaha perekonomian di Indonesia. Soal nomor 19. Berikut merupakan barang-barang hasil tambang kecuali, jawabannya adalah B.
garam. Karena garam bukanlah hasil tambang, garam didapatkan dari air laut. Soal nomor 20. Sebutkan apa saja jenis-jenis usaha peternakan. Jenis-jenis usaha peternakan diantaranya yang pertama, peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, peternakan ikan, peternakan unggas. Nah, itu tadi jenis-jenis usaha peternakan yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, pembahasan soal kita telah selesai. Jazakumullahu khairan sudah menyimak dengan baik. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dari video pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Sudah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya, dimanapun dan dengan siapapun kita belajar.